Marilah kita bersama-sama langsung mendengarkan ceramah agama, yaitu dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung akan insyaallah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini. Kepada beliau, wal yatafaddal madhkuran. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan para baik, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang hadir cukup padat. Dan pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatannya. Cuma yang jawab salam saya ini cukup renggang. Jadi salam ini bisa diulang 3 kali. Jadi saya ulang sekali aja. Mudah-mudahan yang jawab salam saya ini besok dikasih duit yang banyak sama Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan bisa bayar hutangnya. Yang suka dimarahin istrinya mudah-mudahan damai, amin. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang baik, amin. Bapak-bapaknya jangan amin. Yang punya masalah mudah-mudahan diberi jalan keluar atas masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita talim, kita memberi salam sama Nabi ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghira miftahi babil yasar Sayyidina wa Nabina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil arwah. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita. Terima kasih kita yang banyak kepada Allah atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Dan nikmat tertinggi yaitu ainun nikmah, inti daripada segala nikmat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Pernah saya ditanya, bab itu memperingati nuzul Quran sama memperingati Maulid, mana lebih afdal? Pertanyaannya kalau dibalik, kalau Nabi enggak lahir ada nuzul Quran? Tidak ada nuzul Quran. Wala Masjid Istiqlal, wala Islamic Center, wala Idul Adha, wala Idul Fitri, wala qabiltu nikah wa tazwijah. Enggak ada sama sekali. Jadi Nabi ini satu rahasia besar. Maka dari itu kalau kita perhatikan perintah-perintah Allah saja,
sehubungan dengan kewajiban kita. Semuanya langsung. Perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan kalian puasa. Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat. Pergi haji kalau mampu. Semuanya langsung. Tapi begitu Allah perintahkan kita sholawat, Allah enggak perintahkan langsung. Allah buat pernyataan dulu bahwa dirinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna itu harfu nasbin wa taukidin, huruf penegasan. Sesungguhnya Allah SWT serta para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Itu fi'il mudhari' yang menunjukkan sedang bersolawat dan senantiasa bersolawat. Ya, setelah itu baru Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, salawatlah dan sampaikan salam sejahtera. Ayat ini diawali dengan huruf penegasan, ditutup dengan kalimat penegasan. Bagaimana Allah bersolawat? Wallahu a'lam. Di antara tafsir mengatakan Allah bersolawat, yaitu Allah menjadikan Nabi kita rahmatan lil alamin. Tapi Allah bersolawat di antaranya mengatakan di antara tafsir menerangkan Allah memuliakan Nabi, senantiasa memuliakan Nabi. Kita lihat sekarang, karena Allah telah memuliakan Nabi-Nya, maka jadilah Nabi kita manusia termulia di jagat raya, yang kemuliaannya nggak bisa dibantah oleh siapa saja, baik oleh orang yang tidak beriman ataupun orang yang tidak suka baca maulid. Saya kasih contoh begini. Dari sisi waktu jam kita ini kan mengikuti peredaran matahari. Bumi kita bulat berputar. Nah, pelan-pelan berputar, nanti membelakangi matahari jadi malam begini. Pelan-pelan subuh masuk mulai menghadap matahari. Begitu menghadap matahari jadi pagi. Jadi bumi kita ini ada yang lagi pagi, ada lagi malam. Nah, karena itu waktu adzan di dunia ini tidak sama waktunya. Ya kan? Ada yang sekarang masih waktu asar. Karena itu Samarinda Balikpapan kalau nggak salah beda waktu adanya 5 menit. Ya. Nah, yang saya tahu Jakarta Bogor itu beda waktu adanya 1 menit. Jadi kalau Jakarta adzan, dulu mana Jakarta sama Surabaya adzan? Dulu Surabaya. Nah, Surabaya. Jadi kalau Surabaya adzan per 60 kilo itu bedanya 1 menit. Jadi kalau Bogor adzan 1 menit kemudian Jakarta adzan, 1 menit kemudian Palembang adzan, terus. Jadi dunia ini tidak pernah lepas suara adzan. Karena suara begitu adzan Bogor adzan, sedangkan waktu adzan lebih dari 1 menit, belum habis adzan Bogor disambung adzan Jakarta, belum habis Jakarta disambung adzan terus. Dan setiap orang adzan menyebut asyhadu alla ilaha illallah, wajib harus dia sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Muhammad Rasulullah yang disebut 24 jam. Lihat di mana di Google, nyala terus. 24 jam nama Nabi kita Muhammad SAW. Presiden mana, raja mana yang namanya disebut 24 jam? Tidak ada. Hanya waktu warta berita. Setelah itu goodbye my love. Ya kan? Tidak ada manusia disebut namanya 24 jam. Yang ada cuma 1, Nabi kita Muhammad. Kalau kita banggakan Nabi kita Muhammad, belum apa-apa dengan kemuliaan beliau sendiri. Wajar kita banggakan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Dari sisi waktu, dari sisi jumlah penyebutan namanya, berapa nama Nabi kita disebut setiap hari di dunia ini? Umat Islam di dunia ini jumlahnya kurang lebih sekitar 240 juta. Ya. Dan mayoritas umat Islam alhamdulillah melaksanakan sholat. Buktinya kalau Jumat mulai Sabang sampai Merauke, masjid-masjid ramai. Cuman penekanan sholat berjamaah di masjid yang masih kurang. Tapi mayoritas sholat. Anggap yang sholat kurang lebih 150 juta.
Setiap muslim di negeri ini sholat duhur, tasyahud awal dia sebut nama nabinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasyahud yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam satu waktu setiap muslim menyebut nama nabinya kurang lebih 6 kali. Dikali 5 waktu sama dengan 30 kali. Jadi setiap muslim di negeri ini menyebut nama nabinya dalam sholat fardunya saja kurang lebih sudah 30 kali. Belum sholat sunnah. Kalau dikali 150 juta sudah 4,5 miliar nama ini disebut di negeri. Belum lagi di Malaysia, belum lagi di Singapura, belum lagi seluruh dunia. Berapa di nama ini disebut setiap hari dunia? Emang ada raja, wala presiden, namanya disebut sebanyak ini? Tidak ada, cuma satu. Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli. Siapa dia itu? Dia itu Nabi kita. Makanya umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Dari sisi perhatian sejarah, setiap orang besar itu dia punya biografi namanya, sejarah riwayat hidup, ya kan? Kalau wali namanya manakib wali. Nah, Nabi kita berapa punya buku riwayat hidup? Dalam bahasa Arab ada Ibn Hisham, ada Haikal, ada Matla'ul Muhammadi. Banyak dalam bahasa Arab. Hampir seluruh bahasa di dunia ini semuanya punya buku riwayat Nabi. Belum lagi buku-buku kecil riwayat Nabi yang dalam bahasa Arab seperti apa? Kitab Maulid itu buku riwayat Nabi. Ada berapa? Barzanji, Syaraful Anam, Syimtud Durar, Syifa'us Sudur, Burda, Diyaul Lami. Banyak. Ada orang punya riwayat hidup sebanyak itu? Enggak ada. Enggak ada orang punya dapat perhatian sejarah seperti Nabi kita Muhammad. Jadi jelas Nabi kita adalah manusia number 1 in the world. Di dunia ini sampai di akhirat nomor 1. Kemuliaannya melewati para malaikat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, saya enggak mau banyak-banyak, sekedar ini sekilas saja mengenal Nabi kita itu begitu. Karena itu kalau kita ini yang kepengen jadi orang mulia, enggak usah ngarang-ngarang model-model lebay-lebayan, enggak usah. Ikuti Nabi jadi orang paling mulia. Kepengen selamat, ikuti orang paling selamat. Kepengen berkah, ikuti orang paling berkah. Kepengen namanya harum, ikuti namanya. Caranya ikuti gimana? Pegang jubahnya, pegang syariatnya, ikuti ajarannya. Suruh sholat, suruh puasa, apa sih? Ikuti sunnah Nabi. Jadi kita mulia. Amin ya rabbal. Baik, secara ringkas, Nabi kita adalah Nabi termulia. Kesimpulannya, Nabi yang mulia ini diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Jadi Nabi ini diutus sebagai rahmat buat alam semesta. Rahmat itu apa? Wallahu a'lam. Di antara makna rahmat adalah kehidupan. Rahmat itu kehidupan. Kita malam ini nggak akan bahas nabinya rahmat, syariatnya rahmat, fikih, sholat, zakat, haji, nggak mungkin dibahas. Itu semuanya rahmat. Tapi secara ringkas saja makna rahmat adalah kehidupan. Orang nggak dapat rahmat, hidup segan, mati tak mau. Itu kalau nggak dapat rahmat, nauzubillahimin, ya kan? Contoh begini, saya kasih contoh, ada kehidupan yang nggak pakai rahmat. Nauzubillahimin. Kalau sampean kepengen contohnya, sampean lihat film sinetron. Sampean senang lihat film sinetron? Tidak senang? Saya senang lihat film sinetron. Film sinetron itu macam-macam. Ada film pendidikan, ada film sejarah, ada film pengetahuan umum. Ada satu film sinetron jenisnya ini.
Jenisnya urusan dunia aja, nggak bicara apa-apa, menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita senang seolah-olah terjadi beneran. Yang tidak menggambarkan kehidupan kita sehari-hari namanya film kartun, Scooby-Doo, Pink Panther. Itu. Nah, tapi kalau film sinetron menggambarkan kehidupan sehari. Dan yang digambarkan di dalam film sinetron itu kehidupan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Nggak bicara kerjaan lagi. Orang-orang yang sudah berhasil. Rumahnya pakai kolam renang. Cowoknya ganteng-ganteng. Ceweknya cantik-cantik. Mobilnya baru-baru. Isinya apa? Isinya cuma 2 aja. Kalau nggak urusan rumah sakit, urusan kantor polisi. Ribut terus. Benar ya? Ada anak saya kecil perempuan. Lihat film sinetron. Dia menangis. Kenapa adik kamu menangis? Anu ayah ini kesian. Kesian. Orang nangis itu ada 2 macam, Dek. Gimana 2 macam ayah? Karena terlalu senang dia bisa menangis. Karena terlalu susah nangis. Kalau aku ya, kamu terlalu susah, nangis kamu. Kalau itu per episode 100 juta. Jadi dia senang itu nangis. Bohong aja semua itu. Nah, jadi itulah gambaran kehidupan. Apa bahagianya? Tidak ada bahagia. Yang laki korupsi, isinya selingkuh, anak narkoba, apa bahagianya? Kalau kita kepengen lihat orang yang hidup rahmat mudah saja. Begitu adzan maghrib, Allahu Akbar. Bapak, ibu, anak wudhu ke masjid, sholat. Habis sholat maghrib, si bapak ibunya pulang, anak tertahan masjid. Enggak lama lapar rupanya si anak tuh pulang. Sambil rumah, assalamualaikum ayah ibu. Dia cium tangan bapak ibunya, sejuk enggak? Karena dia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fadilah dari seluruh aja apa saja yang tidak lepas, yang lepas dari syariat Nabi Muhammad, lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, jadi yang namanya rahmat itu adalah kehidupan. Untuk lebih lanjut lagi, bisa kita persempit lagi makna rahmat. Rahmat itu artinya cinta dan kasih sayang. Di antara makna rahmat itu banyak. Kita menghirup, kita minum air. Itu rahmat Allah berbentuk minuman. Itu rahmat Allah. Tapi sedikit saya ringkas saja. Rahmat itu di antara artinya secara bahasa adalah cinta dan kasih sayang. Ternyata cinta dan kasih sayang ini punya energi. Dan ternyata manusia ini tidak bisa hidup kecuali dengan cinta dan kasih sayang. Sahih. Manusia nggak bisa hidup stabil kecuali dia dapat 2 makanan. Satu makanan jasmani, yang kedua makanan rohani, yaitu cinta dan kasih sayang. Maaf, saya kasih contoh ekstrim ya. Sapi itu kalau lahir sampai tungguin. Sebentar lagi jatuh ke bumi dia, sebentar lagi dia berdiri, sebentar lagi dia cari susu ibunya, sebentar lagi dia bisa jalan. Manusia nggak bisa. Manusia begitu lahir langsung butuh 2 kebutuhan. Satu, dia menangis, kemudian disentuhkan mulutnya ke mata susu ibunya, kemudian dia hisap. Kemudian yang kedua, dia butuh dekapan kasih sayang ibunya. Baru bisa normal dia. Jadi manusia kalau kebutuhannya terpenuhi secara materi, secara rohani, dia bisa stabil. Nah, secara rohani ini namanya rahmat. Rohnya ini butuh rahmat. Suami yang tidak dapat kasih sayang istri, dia bisa linglung. Tahu linglung? Ya, dia mau ke kanan keluar, dia bisa ke kiri. Nauzubillah, men. Iya. Sama aja istri, sama saja. Jadi semuanya butuh, ya kan? Waktu kita bayi, kita butuh dekapan ibu kita. Waktu setelah dewasa, butuh dekapan istri. Bukan dekapan istri-istri, iya kan? Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa rahmat itu adalah kehidupan, terus caranya dapat rahmat bagaimana?
Kita kan butuh rahmat. Cara dapat rahmat ada dua. Satu dengan usaha, yang kedua dengan ibadah dan baca sholawat kepada Nabi. Dengan usaha bagaimana? Meninggalkan paham yang salah. Paham yang salah bunyinya begini. Siapa yang rahmat sama aku, siapa yang sayang sama aku akan lebih sayang. Mas, sampean itu salah paham. Salah paham. Yang benar itu tanam dulu baru petik buahnya. Bayar dulu baru terima barangnya. Sayangi dulu baru kamu disayang. Kalau kamu disayang tanpa sebab itu bonus saja. Ya kan, nggak usah tunggu-tungguan. Satu di terminal, satu di rumah, tunggu sampai kiamat tidak bakal ketemu. Ya kan? Hidup ini Pak nggak usah susah-susah, nggak usah jadi jagoan. Kalau mau jadi jagoan di luar rumah, di pasar di mana jadi jagoan, di rumah, di masyarakat dengan cinta dan kasih sayang. Nabi itu bangun rumahnya dengan cinta dan kasih sayang. Waktu Nabi akad pertama, waktu nikah sama Siti Khadijah, saya terima nikahnya. Siti Khadijah ini wanita tercantik di zaman ini dan terkaya konglomerat di sana. Waktu Nabi terima, saya nikahnya Siti Khadijah binti Khuwailid dengan mahar sekian. Kemudian Nabi dipertemukan dengan Siti Khadijah di rumah Siti Khadijah. Begitu Siti Khadijah salaman pertama kali sama Nabi, apa yang diucapkan? Al-bait baituk wa ana jariyatu. Rumah-rumahmu wahai suamiku dan aku pelayanmu. Dan itu dibuktikan oleh Siti Khadijah. Allahumma sholli ala. Kita ngomong sama istri kita, "Mbok, kamu seperti Siti Khadijah." Kata dia, "Apa Pak? Emangnya kamu seperti Nabi Muhammad?" Waduh, susah juga. Tapi insya Allah istri kita seperti Siti Khadijah. Jadi kalau namanya rahmat itu pakai usaha. Orang sekarang kepengen surga, bisa. Sholat yang betul 5 waktu. Kamu masuk surganya bukan dengan sholat, tapi dengan rahmat Allah. Tapi usahanya sholat, usaha. Itu dapat rahmat. Nah, kita mau rumah kita, mawaddah warahmah di rumah bisa. Usaha, pakai usaha. Kita pulang kerja laki-laki, ini bapak-bapak, supaya istrinya sayang. Bisa. Buat sesuatu perbuatan yang menyenangkan istri. Belum sampai rumah, ada gorengan di jalan. Oh, beli gorengan, istriku hobinya gorengan. Ah, beli gorengan. 5.000 kah 10.000, taruh plastik hitam gak kelihatan. Sampai rumah, "Assalamualaikum Mak." "Apa itu Pak?" "Lihat sendiri." Pas dilihat, "Astagfirullah Pak, terima kasih Pak, ini hobiku Pak." Senang gak istri? Senang. Istri itu senang bukan masalah gorengannya aja. Dia bilang, "Aman suamiku di luar. Ingat aku." Gak tahu suaminya jelalatan juga matanya di luar. Tapi masih ingat istrinya masih bagus. Begitu suami masuk ke dapur, dibuka todong, kaget dia. "Wah, ini ada kolak kacang hijau, ini hobiku Mah." "Iya Pak, tadi aku ke pasar, aku lihat kacang hijau, ingat Papa saya beli." Enak nggak? Gorengan ketemu sama kacang hijau. Kalau bisa begitu Pak setiap hari, tambah usia, tambah bahagia. Dua-duanya insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Iya, subhanallah. Nah itu cara untuk dapat rahmat. Yang kedua dengan ibadah. Nah, yang paling ringan ibadah dan paling dahsyat baca salawat. Man shalla alaiya marrah sallallahu alaihi wasallam. Siapa baca salat sekali, Allah beri 10 salawat. Siapa baca salat 100 kali sehari, man shalla alaiya ma'amarrah, kataballahu baina ainaihi bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Siapa yang bersolat kepada Nabi setiap hari 100 kali, dalam hadis diterangkan, ditulis di antara dua matanya, di jidatnya itu ditulis bebas api neraka dan bebas sifat munafik. Dan dihimpun di hari kiamat bersama para syuhada. Siapa baca salat 500 kali, dia tidak akan kenal miskin. Siapa baca 1000 kali, dia tidak meninggal kecuali tunjukkan dulu tempatnya di surga. Saya pernah hitung, orang baca sholawat 1 menit, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang pendek ya. 1 menit itu dapat 40. Lah kalau 1 jam berapa? Semenit 40 kali 60 menit. 40 kali 60 sama dengan 2.400 kali. Per jamnya bisa 2.400 kali. Tambah istighfar 100. Butuh kita setiap hari baca istighfar.
Karena siapa yang setiap hari baca istighfar istiqomah 100 tidak mengenal masalah kecuali Allah beri jalan keluar dan diberi rezeki tanpa diduga. Ditambah lagi satu, jangan dilepas, namanya la haula wala quwata illa billah. Karena orang yang istiqomah baca la haula wala quwata illa billah 100 kali setiap hari, dia terjaga daripada 90 macam bencana. Paling ringannya stres, paling ringannya kemiskinan. 1 jam aja, kalau 1 jam setengah minimal sholawatnya sudah 2400, ditambah istighfar tambah la haula wala quwata. Sejam setengah. Coba sekarang waktu istirahat kita sehari 8 jam, kemana itu waktu? Buang-buang waktu, ya kan? Makanya kita dengan berkat maulid ini, kita manfaatin baca sholawat, kita berzikir sholawat. Sebab kalau kita tidak mau berzikir, tidak mau baca sholawat, akhirnya masuk kita dalam zikir syaitan. Ada zikir syaitan. Kita lagi susah nih, pusing, aduh, belum bayar ini, dana belum masuk, pusing, stres. Ngambil kopi, ngerokok. Begitu ngerokok masuk setan. Gimana ya? Judul zikirnya gimana? Akhirnya bengong dia. Gimana? Dapat 1000 pindah lagi, mana bisa. Stres. Ya kan? Maka dari itu, alhamdulillah, Nabi kita adalah tidak diragukan lagi manusia termulia di Jakarta, yang paling dicintai Allah, wasilatul uzma, penghubung yang teragung. Ya, dia diutus sebagai rahmat, ajarannya rahmat, cara dapat rahmat, pertama dengan usaha, yang kedua dengan baca sholawat dan ibadah lainnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Amin. Ya Allah, kami mohon dengan berkat Nabi Muhammad dan keluarganya, dengan berkat Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, dengan berkat Nabi dan para kasih-Mu ya Allah, dengan berkat surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan rahasia surat Al-Fatihah, dengan mukjizatnya surat Al-Fatihah, dengan cahaya surat Al-Fatihah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ampunilah dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan teman-teman kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan seluruh kaum muslimin muslimat, mukmin di mana saja berada, terutama kita yang berada di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah. Ya Allah, selamatkan diri kami, keluarga jamaah kami dari segala musibah ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami senantiasa kepada jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami sangat bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun doa-doa kami sebagai saksi betapa fakirnya kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang luas ya Allah. Apabila rezeki kami di langit, turunkanlah ya Allah. Apabila rezeki kami di bumi, keluarkanlah ya Allah. Apabila rezeki kami jauh, dekatkanlah ya Allah. Apabila rezeki kami dekat, tetapkanlah ya Allah. Apabila rezeki kami enggak ada, adakan diberkahilah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sampaikanlah
kami, keluarga kami, anak-anak kami, kepada cita-cita kami. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Amin ya Allah. Hilangkan kesusahan di diri kami ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Amin. Kami membaca di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mengangkat namamu, siapa yang mengangkat tangannya, kemudian memanggil namamu ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kemudian berdoa, engkau malu tidak memberikannya ya Allah. Karenanya kami memanggil namamu ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Rijal al-Muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Rijal al-Muslimin. Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim الذين دار المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada Al-Mukarram Al-Alimul Fadil Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Salim yang sudah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Kita mintakan sedikit doa untuk kepada beliau, yaitu sekali lagi mintakan doa kepada beliau. Untuk membacakan doa kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna. Allahumma ighfirna waghfir lil muslimina. Allahumma arhamna warham muslimin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqab wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wa karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan bi fadli subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini dan diucapkan ribuan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum